Halo, assalamualaikum teman unik rajut. Kali ini saya akan berbagi tentang cara pembuatan dari dompet lipat ini ya teman-teman. Dimana untuk bahan dan alatnya sudah tertera di video. Ini simple banget, jadi untuk membuatnya juga gampang dan tidak butuh waktu yang lama. Baik, langkah yang pertama di sini kita akan membuat slip knot dulu di awal. Nah, kemudian kita akan membuat chain sebanyak 38 buah ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan naik ke row kedua dengan membuat 2 buah chain seperti ini. Lalu kita akan bekerja di bagian back bump, di bagian belakang ini yang nyembulitnya teman-teman. Nah, kemudian kita skip 2 lubang, lalu kita mulai di back bumpnya. Kita akan membuat HDC. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi dari awal sampai akhir nanti teman-teman buat HDC sebanyak 36 kali ya. Nanti kita ketemu di ujung. Ini teman-teman, saya sudah sampai ujung. Lalu kemudian untuk naik ke row kedua kita buat lagi chain sebanyak 2 kali, lalu kita balik pekerjaan kita. Kemudian kita buat lagi HDC sebanyak 36 kali ya teman-teman. Nah, dari row 1, row 2 caranya sama. Teman-teman buat lagi sampai row ke 9. Nanti kita ketemu di row ke 9 ya. Teman-teman, kita sudah sampai di 9 row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian kita akan naik ke row 10. Kita buat dulu awalnya chain sebanyak 2 kali. Lalu pekerjaan ini kita balik seperti ini. Nah, kemudian teman-teman hitung sebanyak 18 ini. Hitung sebanyak 18 lubang. Kemudian di lubang ke-18 nanti teman-teman tandai seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa kasih stitch marker seperti ini. Teman-teman bisa tandai di lubang ke-18 dimana itu nanti adalah bagian pertengahannya ya. Nah, jika sudah ditandai, di sini kita lanjut akan membuat HDC. Jadi dari lubang yang pertama sampai nanti lubang yang ke-18 di tempat kita tandai tadi, teman-teman buat HDC. Berarti ini untuk row ke-10 ya teman-teman. Nah, ini sudah sampai di lubang ke-18. Kita lepaskan dulu stitch markernya. Kita akan membuat HDC di sini. Nah, kemudian untuk row ke-11 kita mulai lagi naik ke atas dengan membuat chain sebanyak 2 kali. Lalu kita balik pekerjaan kita. Kemudian dari awal sampai akhir kita buat lagi HDC sebanyak 18 kali. Nah, ini teman-teman lakukan dari row ke-10 sama caranya sampai row ke-18 ya. Nanti kita ketemu di row ke-18. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Sudah kita buat dari row 10 sampai ke row 18 dengan cara yang sama. Lalu di row ke-18 itu kita akan tambahkan chain sebanyak 18 kali juga ya teman-teman. Jadi di sini kita buat rantai sebanyak 18 kali. Nah, setelah jadi, lanjut ke row 19, kita buat dulu chain sebanyak 2 kali teman-teman. Lalu kemudian kita balik lagi. Maksudnya masih di rantai yang sama, kita akan membuat HDC. Kita skip dulu 2 lubang,
Kemudian kita akan membuat HDC dari skip 2 lubang tadi sampai di ujung. Totalnya itu ada 36 HDC ya teman-teman. Seperti ini bentukannya dari row ke-19 teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan membuat dari row ke-20 dengan cara yang sama di row 19, yaitu chain sebanyak 2 kali, lalu kita balik pekerjaan kita dan membuat HDC sebanyak 38 kali. Begitu ya teman-teman. Setelah jadi, kita buat dari row pertama sampai ke 27, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian sebelahnya, tapi kita lanjut pekerjaan kita dengan mengganti benang dengan warna yang berikutnya. Seperti ini caranya teman-teman. Sebelum teman-teman gunting, jadi di HDC yang terakhir teman-teman jangan matikan dulu. Jadi kita buat dulu HDC seperti ini. Tarik benang, lalu masukkan, kemudian tarik benang. Nah, jangan dimatikan dulu. Kemudian kita ambil benang baru warna lain. Nah, di sini kita pakai warna coklat tua, kemudian kita tarik benang. Nah, di sini kita buat chain sebanyak 2 kali seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah membuat chain, kita balik pekerjaan kita, baru teman-teman bisa gunting sisa benang di awal tadi. Jadi benang yang pertama tadi kita gunting, kemudian kita akan membuat kita buat lagi row awal. Anggap saja ini row awal lagi karena kita bedakan benangnya ya. Nah, jadi di sini kita akan selipkan sisa-sisa benangnya di bagian dalam pekerjaan kita nantinya, sehingga dia terlihat rapi ya teman-teman. Nah, di sini kita buat lagi row awalnya. Nah, di row 1 ini kita hanya bekerja sampai di lubang yang ke-18 lagi ya teman-teman. Nah, jadi nanti di lubang yang ke-18 teman-teman beri lagi penanda seperti tadi di stitch marker, biar teman-teman nggak lupa mana bagian yang ke-18. Nah, di row 1 ini kita mulai dengan membuat DC sebanyak 1 kali seperti ini. Seperti teman-teman buat DC seperti biasa. Di lubang yang pertama teman-teman buat DC sebanyak 1 kali seperti cara saya ini. Lalu kemudian di lubang kedua teman-teman membuat slip stitch sebanyak 1 kali. Nah, jadinya bergelombang seperti ini ya. Kemudian di lubang ketiga teman-teman buat lagi DC sebanyak 1 kali. Nah, di lubang keempat teman-teman buat lagi slip stitch sebanyak 1 kali. Teman-teman seling-selingi DC, slip stitch, DC, slip stitch dikali 18 kali sampai nanti di ujung bagian yang sudah kita tandai tadi ya teman-teman. Nah, ini saya sudah buat di lubang ke-17, jadinya bergelombang seperti ini, seperti ombak. Kemudian di slip stitch yang terakhir, yaitu di bagian ke-18 lubangnya, kita akan membuat 1 buah slip stitch seperti ini. Lalu untuk naik row kedua, kita akan buat lagi chain sebanyak 2 kali ya teman-teman, seperti ini. Setelah slip stitch kita buat chain sebanyak 2 kali. Nah, lalu kita balik pekerjaan kita, naik row kedua, kita buat lagi DC di lubang yang ini. Sangat gampang sekali. DC kita buat 1 kali, lalu di lubang berikutnya kita buat slip stitch 1 kali. Nah, teman-teman nih ulangi langkah-langkah yang
yang sama lagi di C1, slip stitch 1. Nah, hal ini teman-teman ulangi langkah row 1, row 2 sampai nanti menutupi bagian dalam keseluruhan. Kalau di sini saya buat sampai row ke 38. Jadi nanti setelah row 38 kita ketemu di atas ya. Nah, begini jadinya teman-teman. Jadi bagian dalam dan luarnya sudah dapat kita bedakan ya. Udah sebanyak 38 kali saya buat bagian gelombang-gelombangnya. Selanjutnya kita akan melipat bagian dalam dan luarnya sehingga dia akan terbentuk seperti dompet. Jadi nanti kita satukan dengan jarum tapestri, kita jahit seperti biasa. Nah, untuk cara melipatnya teman-teman bisa lihat contohnya seperti ini. Lipat dua bagian luar dan dalam. Nah, kemudian di bagian kartu ATM-nya teman-teman lipat lagi seperti ini. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini kalau teman-teman sudah jahit menggunakan jarum tapestri ya. Supaya dia nggak lari-lari, teman-teman bisa langsung aja tandai bagian-bagian yang disatukannya dengan stitch marker supaya dia nggak lari-larian ya. Nah, di sini saya tandai bagian ujung ini, lalu saya tanda lagi di bagian sini. Nah, ini tanda yang kedua saya tandai, kemudian kita balik dulu. Nah, di bagian yang ini kita beri tanda yang ketiga, bagian dalamnya dengan bagian ATM-nya supaya dia nggak lari-lari ya teman-teman. Kemudian bagian tanda yang keempat sama dengan bagian tanda yang ketiga tadi. Di sini saya kasih satu buah lagi stitch marker. Nah, yang ini. Lalu selanjutnya di bagian sini kita gabung semuanya, kita beri tanda. Kemudian bagian bawahnya di sini akan kita fullkan nanti dengan tanda juga biar dia nggak lepas di sini. Lalu, nah bagian yang ini saya tandai lagi. Teman-teman kalau nggak punya stitch marker seperti saya ini bisa pakai peniti biasa aja. Tapi yang ukuran besar karena takutnya kalau ukuran kecil nanti dia nggak nyangkut, bisa lepas, jadi akan menyulitkan pekerjaan teman-teman ya. Nah, di sini di tempat terakhir saya beri tanda lagi satu buah. Nah, jika sudah, teman-teman bisa buat contohnya dilipat seperti ini nanti kalau udah jadi ya. Teman-teman jahit dari sini, kemudian bagian belakangnya di sini sampai dia ada tersisa untuk bagian bukaan uang kertasnya di bagian atas. Nah, sisa benangnya tadi kita panjangin aja, lalu kita gunting karena nanti kita akan menyatukan bagian pinggir-pinggirnya dengan sisa benang yang tadi, sehingga tidak perlu menambah-nambah benang yang lain ya. Nah, untuk menjahit menyatukan pinggirannya, teman-teman bisa lihat di video. Caranya gampang aja sih, simple doang. Seperti ini. Dijahit seperti menjahit bagian pinggir
biasanya. Nah, masukkan ke lubang yang ini, lalu lubang berikutnya. Nah, di 3 lapisan ini kita jahit bolak-balik. Jadi teman-teman lakukan itu sepanjang pinggirannya, tapi menyisakan bagian pinggiran atasnya tidak dijahit ya, karena itu nanti untuk masuk fluid kertas. Nah, seperti ini teman-teman bentuknya jika sudah dijahit bagian pinggir. Nah, bagian ATM-nya jangan lupa dijahit juga, lalu sisakan bagian lubang di atas untuk mengisi uang kertas ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat bagian kancingnya. Di sini kita akan jahitkan lagi dengan jarum rajut. Nah, di sini teman-teman bagi 3 pekerjaannya. Jadi kita akan bekerja di bagian tengahnya ini. Boleh teman-teman tandai jika teman-teman takut lupa. Kalau saya sih saya stitch marker lagi, kemudian saya bagi menjadi 3, dimana tadi ada 18, berarti di kanan 6, di kiri 6, di tengah-tengah 6. Nanti kita akan lanjutkan untuk membuat kancingnya ya. Teman-teman tinggal berikan stitch marker. Nah, baik, kita akan mulai membuat kancingannya. Di sini kita ambil dulu benang, buat 1 buah slip stitch. Lalu teman-teman lanjutkan dengan membuat chain sebanyak 6 kali. Jadi teman-teman lakukan sebanyak 6 kali ya. Sudah teman-teman membuat chain sebanyak 2 kali untuk naik ke atasnya, lagi-lagi kita akan membuat gelombang. Jadi setelah kita buat chain sebanyak 2 kali seperti ini, lalu pekerjaannya kita balik. Nah, kita buat lagi di lubang pertama gelombangnya, yaitu DC sebanyak 1 kali. Kemudian di sebelahnya kita buat lagi slip stitch 1 kali. Nah, ini karena ada 6, jadi kita buat 3 buah gelombang ya. Nah, selanjutnya naik lagi round berikutnya, kita buat lagi gelombang yang dengan cara yang sama. Nah, ini kita lakukan berulang-ulang kali, bolak-balik sebanyak 12 kali. Nanti jadinya gelombangnya ada sebanyak 6 buah ya teman-teman. Nah, bagian pengaitnya kita sudah buat ada 6 gelombang, berarti bolak-balik itu sebanyak 12 kali ya teman-teman. Lalu pekerjaan kita belum sampai di sini. Terakhir kita akan pasangkan kancing magnet dengan cara biasa aja, dijahitin. Nanti kita selesai ketemu di kancing magnetnya kalau udah kepasang ya. Nah, ini jadinya teman-teman setelah kita pasangkan kancing magnet. Jahit seperti biasa aja. Nah, rapikan ya, cantik ya. Dompet lipat kita ada bagian ATM-nya 2 buah kiri kanan. Di sini teman-teman bisa masukkan ATM-nya, lalu nanti juga bisa masukkan uang kertasnya. Selamat mencoba, semoga teman-teman gampang untuk mengikuti dari tutorial dompet lipat rajut ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Unik Rajut selalu.
sehingga teman-teman bisa mendapatkan updatean terbaru tentang produk-produk terbaru dari channel kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.